Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif oleh Mahim Anas Ramadona SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-7, Selasa 31 Januari tahun 2023 segera dimulai. Sebelumnya terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Acara 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan kepala sekolah, 4 acara inti, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah acara diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Dirijen Ibu Desi Setioferi SPD. Kepada Ibu Desi Setioferi disilakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara yang ketiga yakni sambutan kepala sekolah. Kepada beliau, kepala sekolah SD 3 Rawai, Ibu Artisa SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak calon guru penggerak Mahim Anas yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Rawai yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Anas Mahim Ramadona. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Allahumma amin.
dari guru kita dari SD Negeri 3 Rawaeng yang sudah berhasil untuk mengikuti calon guru penggerak. Serangkaian kegiatan dari calon guru penggerak sudah dilaksanakan, dan diantaranya pada hari ini adalah mengadakan diseminasi atau berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, di mana pada grup calon guru penggerak ini terdapat di modul 1.4, dengan harapan mudah-mudahan acara ini nanti bisa kita ambil manfaatnya, terutama bagi SD Negeri 3 Rawaeng untuk kemajuan bersama-sama. Marilah kita ikuti acara pada siang hari ini dengan baik, dan tolong Bapak Ibu silakan diikuti acara ini sampai dengan akhir. Terima kasih sekali Pak Anas yang pada siang hari ini sudah berhasil melaksanakan acara ini yang sudah dipersiapkan beberapa waktu, sehingga mudah-mudahan dengan harapan acara ini nanti bisa berhasil dengan sukses. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Marilah bersama-sama kita ikuti acara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang keempat yakni acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Bapak Mahim Anas Romadona SPDI. Kepada Bapak Mahim Anas Romadona SPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kapisa, teman-teman Dewan Guru, staf karyawan SD Negeri 3 Rawaeng. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di destinasi berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, mohon izin berbagi pengalaman atau diseminasi mengenai budaya positif. Apa saja yang sudah saya lakukan di sekolah kita setelah belajar modul 1.4 budaya positif pada diklat calon guru penggerak. Alhamdulillah selama 2 bulan saya belajar modul 1.1 yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 itu saya rangkum pada materi yang saya akan sampaikan di siang hari ini. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, ini merupakan aksi nyata penerapan budaya positif. Yang pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Insya Allah nanti saya akan sampaikan satu persatu secara urut dan terstruktur. Ini dia materinya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua budaya positif, dan ketiga aksi nyata penerapan budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu terdiri dari 4. Yang pertama menuntun, yang kedua kodrat anak. Kodrat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama merdeka, yang kedua bermain, dan yang keempat pendidikan yang berpihak pada anak. Nanti saya sampaikan satu persatu. Langsung saja yang pertama mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun
tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kenapa di sini saya beri warna merah untuk tujuan pendidikan? Karena di warna merah ini ada kalimat menuntut segala kodrat anak yang ada pada anak. Jadi kita sebagai seorang guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut. Ya, jadi kita itu sebenarnya tidak boleh kamu itu harus pintar, kamu itu harus menjadi seperti ini, seperti ini. Tidak seperti itu Bapak Guru. Yang saya dapatkan pada diklat calon guru program modul 1.1 sampai 1.4 itu, kita sebagai seorang guru harus menuntun, mengarahkan. Oh, kamu itu memiliki potensi menggambar misalnya, ayo silakan kamu tingkatkan. Oh, kamu memiliki bakat fisiknya umpamanya kuat, berlari, silahkan kamu jadi atlet atau apapun itu. Tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Ya, ini dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Untuk apa sih? Untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Karena peserta didik atau siswa itu tujuan akhir dari pembelajaran adalah kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan yang memerdekakan anak, menghasilkan budi pekerti. Pendidikan diumpamakan seperti petani yang harus merawat bibit tanaman sesuai dengan jenis tanamannya. Jadi kita sebagai seorang guru umpamanya melihat seorang siswa atau peserta didik itu harus rata, tidak pilih kasih. Semisal sebagai seorang petani itu melihat benih umpamanya benih padi atau benih apapun itu, walaupun benihnya jelek, tetapi oleh petani itu tetap dirawat yang akhirnya menjadi bibit yang bagus. Sama seperti kita ketika melihat seorang siswa itu tidak boleh pilih kasih. Ketika ada seorang siswa atau peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan, kita rawat, kita arahkan. Oh, kamu itu bisanya di olahraga, walaupun kamu tidak pandai di matematik, tidak apa-apa. Kita motivasi, kita arahkan, kita tuntun, sehingga anak tersebut mendapatkan kebahagiaan dan tujuan keselamatan hidup. Untuk perasaan selama melakukan perubahan di kelas, setelah mempelajari modul ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa saya harus melakukan perubahan terhadap pola pikir. Sebagai pendidik yang selama ini hanya menjadikan anak sebagai subjek atau objek pendidik, saya merasa tergugah untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga dapat tercipta merdeka belajar. Sebelum saya ikut diklat pendidikan calon guru penggerak, dulu itu apa yang saya pikirkan adalah anak itu bagaikan kertas putih yang kosong, yang bebas kita ukir, yang bebas kita tulis. Anak itu saya berpikir bahwa anak itu kita bisa mencetaknya, anak itu kita bisa mencetaknya. Ternyata tidak. Anak itu kita sesuaikan dengan kodratnya masing-masing. Ya, anak itu sukanya apa, anak itu bisanya di mana. Ya, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat anak. Bagian merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Seperti tadi, tugas kita itu hanyalah menuntun dan mengarahkan, tidak menuntut kamu itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, itu tidak. Ya, tugas kita sekali lagi saya sampaikan adalah menuntun bukan menuntut. Kemudian di dalam merdeka ada merdeka batin, yaitu pendidik, dan ada merdeka lahir, yaitu pengajar.
Untuk kodrat anak sendiri ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu apa Bapak Ibu? Nah, ini yang paling penting. Kenapa Menteri kita Mas Nadiem Makarim itu menuntut kita, ya bukan menuntut, Pak Mas Nadiem juga menuntut kita agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman anak. Anak zaman sekarang itu dinamakan anak generasi Z atau Gen Z dan anak generasi Alpha, yang mana kedua generasi ini lekat dengan gawai. Gawai itu apa Bapak Ibu? Gawai itu semisal smartphone, laptop, dan gadget-gadget yang lainnya, dimana kita juga harus melampaui anak-anak tersebut ketika ingin mengajarkannya. Jangan sampai kita itu tertinggal zaman, ya. Kalau anaknya sudah canggih, gurunya berarti harus lebih canggih lagi. Maka itu kita harus menyesuaikan kodrat zaman. Kalau kita itu masih menggunakan cara klasikal, nanti anak mudah bosan, akan monoton, dan kita juga akan ketinggalan zaman. Sudah zamannya lagi di mana kita itu harus bisa yang namanya IT, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi zaman sekarang yang namanya internet, ya, menggunakan sosial media, pembelajaran juga bisa dimasukkan ke dalam sosial media. Ada sosial media WhatsApp, kita bisa mempergunakan untuk membuat kelas. Ada sosial media YouTube, umpamanya ketika kita tidak bisa menyampaikan di dalam kelas, kita bisa menyampaikan lewat YouTube, kita membuat video pembelajaran atau permainan yang intinya nanti merujuk kepada pendidikan. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya ulangi lagi, karena zaman sekarang anak generasi Z atau anak generasi Alpha itu lebih dekat dengan gawai. Jadi kita itu harus melampaui anak-anak tersebut. Kemudian ada juga yang namanya kodrat alam. Kodrat alam itu apa? Nah, kalau kodrat alam, sepemahaman saya itu kita menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan kita itu kan Banyumas, ya, orangnya Cablaka. Cablaka itu apa? Belakang Suta. Ya, kalau bahasa Jawanya ya ngomong apa anani. Nah, kita itu harus menuntut juga anak-anak itu. Ya, inilah di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang, pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu bisa dikatakan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman dulu itu kodrat alamnya seperti apa, nah kita menyesuaikan sama seperti kodrat zaman. Zamannya dulu dia menggunakan sistem klasikal, ceramah mungkin anak muda, karena zaman dulu itu membutuhkan pendidikan. Nah, zaman sekarang sama membutuhkan pendidikan, tinggal cara penyampaiannya. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kodrat anak. Nah, ini bermain, tadi sudah merdeka, sekarang bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, jadi tidak bisa dipisahkan. Umpamanya di kelas Bapak Ibu anak-anak bermain, nah kita menuntunnya ke arah yang benar. Mungkin Bapak Ibu bisa refleksi atau bisa ice breaking, ya, bisa ice breaking dengan cara permainan. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu mengenai cipta, karsa, dan karya sudah ada pada diri anak. Sebenarnya anak itu sudah kreatif Bapak Ibu. Bisa kita lihat di kelas biasanya anak tersebut sudah bisa membuat mainan berupa burung-burungan atau membuat lato-lato dari kertas. Sebenarnya itu anak kreatif, tinggal kita mengarahkan dan menuntun anak-anak tersebut. Yang ketiga, permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, seperti permainan kucing-kucingan. Itu juga menurut saya bisa melatih yang namanya fokus atau apa fokus ya. Kemudian banyak sekali permainan-permainan pembelajaran ya yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang pendidik. Ya, sebenarnya ada banyak kayak Sudamanda itu juga melatih strategi, kemudian petak umpet, melatih emosi dan lain sebagainya. Sebenarnya permainan-permainan tradisional kita itu banyak sekali yang melatih pembelajaran. Kemudian
bermain menyenangkan, belajar menyenangkan dengan bermain sehingga mampu memantik abstract thinking dan problem solving pada anak. Lebih bagus lagi ketika kita itu membuat refleksi atau ice breaking ketika di tengah pembelajaran dengan cara apa? Bermain. Ya, bermain sambil belajar. Untuk apa? Untuk konsentrasi, untuk fokus dan lain sebagainya. Itu sangat penting bagi anak. Karena kodrat anak salah satunya selain kodratnya adalah bermain. Itu Bapak Ibu. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Nah ini pendidikan yang berpihak pada anak maksudnya adalah bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekatkan sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Berhamba maksudnya di sini bukan menyembah seperti kita menyembah Tuhan, bukan. Berhamba pada anak berarti ya kita selain menuntun, mengarahkan, kita juga menghormati, ya tidak seperti pendidikan klasikal yang mana penuh dengan kekerasan dan terlalu ketegangan. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebagai cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik juga harus berpihak kepada anak, ya. Untuk berhamba pada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Jadi kalau di kelas kita bisa sebut pendidikan itu ada yang namanya strategi student center, ya. Jadi pendidikan berpusat pada murid. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran terhadap siswa, diantaranya pertama menanamkan karakter dan budi pekerti siswa melalui program kebiasaan dan keteladanan dalam berperilaku karena anak akan meniru kita sebagai guru. Ing ngarsa sing tulodo. Jadi di depan kita itu sebagai teladan atau contoh, ya. Pasti murid itu mencontoh kita, ya, menjadi seorang teladan. Jadi kita sebagai seorang pendidik juga harus berkelakuan yang bagus. Kemudian mencipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik. Saya kira banyak sekali permainan-permainan yang bisa dimanfaatkan dari pembelajaran berpusat pada murid. Poin yang kedua, budaya positif itu terdiri dari makna disiplin, nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan tujuan restitusi. Ini merupakan pembelajaran modul 1.4 yang saya dapatkan dari diklat calon guru penggerak. Makna positif, makna disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan estetik, ekstrinsik. Dan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengkontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu artinya belajar. Kita mengajarkan agar anak itu disiplin, ya, untuk membangun sebuah motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah pastinya Bapak Ibu guru sudah tahu sendiri, ya, beriman. Salah satu rukun iman yang pertama juga kalau di dalam mata pelajaran saya,
Ya, ini percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia berarti memiliki perilaku yang luhur, perilaku yang baik dan sopan santun sesuai dengan etika. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri kita sudah tahu cara bagaimana menyampaikan pembelajaran mandiri kepada seorang peserta didik. Bernalar kritis. Bernalar kritis itu pada umumnya kita mencontohkan seorang peserta didik atau siswa itu untuk bertanya. Ya, kita memberi kesempatan untuk bertanya kepada peserta didik. Nanti ada seorang peserta didik bertanya, itu merupakan salah satu contoh dari bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Itu apa berkebinekaan global? Itu bisa dikatakan nanti pusatnya pada toleransi, karena di Indonesia itu terkenal dengan banyak agama, ras, suku, budaya dan lain sebagainya. Kita harus menghormati satu sama lain. Yang keenam itu bergotong royong. Bergotong royong itu apa? Bergotong royong berarti bekerja sama. Apalagi di Banyumas itu terkenal dengan yang namanya kerja bakti atau yang namanya membawa rumah bersama-sama itu namanya. Itu merupakan gotong royong. Sambatan, betul sekali Bapak Ibu. Sambatan merupakan itu sangat terkenal di Banyumas ya, dan masih lekat. Makanya orang-orang kita, orang Banyumas terutama itu sangat suka bergotong royong atau bekerja sama. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kreatif adalah mampu membuat sebuah karya. Itu dari nilai-nilai kebijakan profil belajar Pancasila. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya, jadi manusia sudah pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Ya, itu sudah pasti. Yang kedua, kekuasaan atau power. Ya, kekuasaan. Karena apa? Dengan adanya kekuasaan kita bisa mengatur peserta didik atau mendisiplinkan. Yang ketiga, kesenangan atau kebahagiaan. Yang keempat, kebebasan, freedom, dan yang terakhir bertahan hidup atau survival. Kemudian untuk 5 posisi kontrol, yang pertama kita sebagai pendidik itu juga memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi seorang teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima, manajer. Ya, sebagai seorang penghukum itu contohnya seperti apa? Ya, sebagai seorang penghukum nanti saya akan sampaikan pada segitiga restitusi. Yang kedua, membuat merasa bersalah, itu juga nanti ada di segitiga restitusi. Dan yang keempat ini, guru posisinya bisa menjadi seorang teman. Itu bagaimana? Jadi ketika ada sebuah permasalahan, mungkin permasalahan peserta didik terhadap teman atau yang lainnya, kita bisa menjadi guru BK atau bimbingan konseling. Ya, mungkin peserta didik bisa bercerita kepada kita, nanti kita membuat solusinya. Yang keempat, pemantau. Ketika seorang peserta didik membuat kesalahan, kita itu tidak harus langsung menghukum, bisa terlebih dahulu menasihati. Setelah dinasihati, kita pantau anak itu nanti akan menjadi seperti apa. Yang kelima, itu manajer, ya, sebuah pemimpin atau kita juga bisa mendisiplinkan. Kemudian, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Itu merupakan segitiga restitusi. Nanti saya buatkan contohnya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ketujuh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Saya langsung memberikan contoh Bapak Ibu. Contohnya, ketika ada peserta didik atau siswa melakukan kesalahan, contohnya sudah dibel, anak-anak masih bermain sepak bola, atau ketika anak-anak keluar dari kelas tiba-tiba membuang sampah sembarangan, kita tidak serta-merta menghukumnya, kita memanggilnya. Ya, ini merupakan validasi tindakan yang salah. Panggil anaknya, umpamanya namanya Ahmad sama Sahroni. Ya, Ahmad, Sahroni, tadi kamu buang sampah di lapangan ya? Iya Pak. Oh, yang kamu lakukan itu betul apa salah? Kita tanya, jangan langsung dihukum. Iya Pak, biasanya anak-anak langsung iya Pak, mohon maaf saya salah. Ya, ini merupakan validasi tindakan yang salah. Ya, untuk menstabilkan identitasnya yang kedua menanyakan keyakinan. Mohon maaf, menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan. Kalau kamu salah, terus baiknya bagaimana? Biasanya kan kita mancing, jangan langsung hukum, tapi kita mancing. Ya Pak, harusnya buang di tempat sampah. Nah, itu betul ya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah nanti anaknya menjawab, ya Pak, saya harus membuang sampah di tempatnya. Terus menanyakan keyakinan. Benar kamu kedepannya tidak akan berbuat salah lagi. Kita tanya, benar kamu tidak akan berbuat kesalahan lagi di masa depan, di masa yang akan datang. Kita tanyakan. Terus insya Allah peserta didik pasti akan sadar, iya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita itu tidak serta-merta kamu buang sampah kamu harus dihukum, nyapu selapangan atau lari sampai wangon. Nah, itu kan tidak. Ya, jadi ini merupakan segitiga restitusi. Kita tanyakan dulu ya, membuat validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Itu merupakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya dapatkan dari modul 1.4. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah tujuan restitusi, saya berikan contohnya. Dan poin yang terakhir adalah aksi nyata penerapan budaya positif. Hal-hal yang sudah saya sampaikan di sekolah ini terkait pembelajaran yang saya dapatkan dari calon guru penggerak. Yang pertama, senyum sapa salam. Nanti saya berikan gambarnya serta menjelaskannya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Yang keempat, hafalan doa pendek. Yang kelima, literasi membaca. Yang keempat, sholat zuhur berjamaah. Yang kelima, Jumat bersih. Yang terakhir, melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti. Langsung saja pada contoh yang pertama, senyum sapa salam. Alhamdulillah setiap pagi setelah biasanya selesai saya memarkirkan motor, langsung ada anak yang menyapa. Ya, itu merupakan contoh senyum sapa salam. Kemudian anaknya salaman satu persatu. Alhamdulillah sudah berjalan. Tinggal kita semoga istiqomah sampai salamannya dan seterusnya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Ini sebenarnya video. Ya, saya berikan contohnya sedikit. Tidak ada suaranya. Kebetulan tadi tidak ada. Oh, ya, suaranya tidak. Itu ya, Bapak Ibu. Oh, ya nggak apa-apa. Ini berdoa. Ya. Tidak keras sih Bapak Ibu, tapi ini semuanya berdoa. Pasti sudah Bapak Ibu lah. Selain saya, Bapak Ibu juga sering melakukannya. Tapi kita harus melakukan seterusnya. Yang kedua, membaca Asmaul Husna di pagi hari. Alhamdulillah sudah berjalan Bapak Ibu untuk membaca Asmaul Husna di pagi hari. Kita
lakukan terus menerus ya. Ini juga ada suaranya. Nah, mungkin di kamera ini tidak terdengar, tapi Bapak Ibu bisa mendengarnya. Nah, itu merupakan potongan dari video membaca Asmaul Husna di pagi hari. Selanjutnya literasi membaca saya lakukan itu ketika 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi budaya positif yang saya lakukan selain senyum sapa salam, selain membaca Asmaul Husna dan berdoa, saya juga menerapkan 15 menit membaca sebelum pelajaran. Tujuannya apa? Ini merupakan tujuan literasi membaca, agar anak itu tidak tidak menjadi intinya anak itu agar bisa menambah wawasan. Kemudian budaya positif selanjutnya adalah sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah setiap hari kecuali hari Jumat kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, ini program selanjutnya Jumat bersih ya. Jumat bersih fotonya sudah saya ambil dan kita sudah istiqomah dalam melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti melalui permainan ya. Seperti tadi saya sampaikan, peserta didik atau siswa itu kodratnya juga bermain. Jadi alangkah baiknya ketika pendidikan itu disisipkan dengan permainan. Permainan yang membuat jadi bahasa anaknya itu belajar sambil bermain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Dari hasil pemahaman yang saya sampaikan, jadi intinya adalah pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun ya. Menuntun itu mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik dengan tujuan agar anak bahagia dan selamat. Sekian dari saya. Salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara yang kelima yakni refleksi mengenai apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Mahim Anas Romadona SPDI. Untuk refleksi yang pertama mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, monggo dipersilakan untuk menyampaikan refleksinya. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tentang refleksi dari destinasi pemahaman dari maaf saya ulangi ya. Jadi terima kasih sekali untuk mengadakan refleksi dari destinasi tentang berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Mahim Anas Romadona SPDI. Ya. Di sini penyampaiannya sudah bagus, ya, sudah terurut secara itu sudah bagus ya Pak Anas. Nah ini ya hanya permintaan saya atau dari itu saya semua kegiatan itu bisa dilaksanakan dan memang alhamdulillah sudah dilaksanakan. Hanya permintaan saya tadi dan Pak Anas juga secara istiqomah, karena beliau guru agama dari pakai istilah istiqomah ya. Kalau saya ya terus berlanjut ya. Jadi jangan hanya pada saat acara-acara tertentu saja, tapi
kegiatan-kegiatan positif ini dilaksanakan setiap hari ya. Jadi yang setiap hari dilaksanakan terus dilaksanakan, dan yang sewaktu-waktu juga tetap dilaksanakan. Jadi jangan hanya seperti baru saja kita laksanakan nanti kesananya berhenti. Jadi monggo bersama-sama ya, saya selaku yang dituangkan di sini meminta pada Bapak Ibu untuk bersama-sama ya, program dari sekolah dan Pak Anas juga ya, ini juga termasuk program sekolah, program Pak Anas yang bagus sekali, bisa diwujudkan dengan budaya positif ini ya. Ini semata-mata untuk kepentingan sekolah dan untuk mendidik anak ya Pak Anas ya. Saya kira itu ya, ini sudah bagus, lanjutkan terus dan jangan hanya sebuah teori tapi dipraktekkan terus. Kiranya itu Pak Anas. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya refleksi yang kedua mungkin dari perwakilan peserta. Silakan pada Bapak Ibu yang akan menyampaikan refleksi, mungkin bisa diwakili oleh salah satu Ibu Martina Hasanah SPD. Mungkin monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Garawai yang kami hormati, serta Bapak Ibu SD Negeri Garawai yang kami hormati juga. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anas yang sudah menyampaikan materi hasil dari beliau mengikuti diklat guru penggerak. Terus terang saja materi itu sangat bermanfaat bagi saya, terutama ya bagi kami, karena sebelum saya mendengar materi dari Pak Anas, sedikit banyak kemarin kita sebagai guru itu belum sepenuhnya menuntut, masih ada kata-kata menuntut. Dan alhamdulillah setelah dijelaskan oleh Pak Anas kita tahu, dan insya Allah Pak Anas kata-kata menuntut itu akan dihilangkan total. Kita akan berusaha untuk menjadi guru yang menuntun anak kita. Selanjutnya untuk pembiasaan juga insya Allah Pak Anas kita akan melaksanakannya dengan istiqomah. Walaupun pembiasaan itu sudah kita laksanakan dari dulu, cuma ada beberapa yang kebetulan karena kemarin kita guru agamanya juga bukan bapak-bapak, terus sebagian besar guru rawai 3 adalah ibu-ibu. Jadi untuk pembiasaan sholat duhur untuk kemarin, tahun-tahun kemarin itu agak belum dilaksanakan dengan maksimal. Alhamdulillah sekarang karena kebetulan guru agamanya juga bapak-bapak, terus kebetulan kita dapat mutasian guru juga bapak-bapak, alhamdulillah untuk pembiasaan sholat duhur sudah bisa dilaksanakan dengan maksimal. Begitu. Terus untuk yang lain, insya Allah lah kita akan melaksanakan semua program yang Pak Anas adakan dan sekolah adakan. Demikian dari saya mewakili Bapak Ibu. Mungkin nanti ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ke-6 yakni penutup, namun sebelumnya sebelum penutup mari kita praktekkan dulu. Ada satu tepuk yang sudah diajarkan oleh Pak Anas kepada anak-anak, yaitu tepuk sukses ya, supaya kita semua nanti mendapatkan kesuksesan dalam hal apapun.
Bagaimana hasilnya kemarin? Untuk tabung sukses ya, bisa Ibu ya? Bisa. Sering dengar kan? Yang pertama prong ya. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada amin. Ya siap, silakan berdiri. Mari kita tutup dengan tepuk sukses. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. sukses. Yes. Amin ya, mudah-mudahan apa yang kita melakukan semuanya mendapatkan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Amin. Demikian untuk acara diseminasi mengenai pengalaman dan pemahaman yang dibawakan oleh Bapak Mahir Anas Romadhon SPDI. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk acara yang ke-6 yakni penutup, marilah acara diseminasi pengalaman dan pemahaman pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum